Halo guys, balik lagi di channel Serba Air. Kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang. Dan saya akan menanyakan berbagai pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apa saja yang dilakukan PDAM Tirta Tarum Karawang? Baik, terima kasih kepada para pemirsa podcast kami Serba Air. Jadi yang dilakukan oleh PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah mengolah dari air baku menjadi air bersih dan air minum. Nah, ini untuk mencukupi kebutuhan 30 kecamatan di Kabupaten Karawang dan saat ini sudah mencapai 26 kecamatan. Insya Allah di tahun-tahun mendatang kita akan mencapai 100% untuk pelayanan. Air yang kami olah ini ada 3 asalnya. Pertama dari mata air, ini hanya satu lokasi. Kemudian juga dari air bawah tanah, tapi ini juga tinggal 4 lokasi. Ini pun akan kita ubah menjadi air permukaan. Terminologi kita yang paling sesuai adalah mengolah dari air permukaan menjadi air bersih dan air minum. Air permukaan yang dimaksud adalah air dari Waduk Jatiluhur melalui saluran irigasi baik Tarum Barat, Tarum Timur maupun Tarum Utara. Nah, itu adalah kegiatan kita mengolah air baku menjadi air bersih. Dalam pengolahannya melalui proses-proses dari intake ke prasedimentasi, kemudian kita olah dalam bentuk flokulasi, koagulasi, dan filtrasi hingga disinfeksi, sehingga memenuhi kriteria untuk air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010. Jika sudah memenuhi kriteria Permenkes 492 2010, itu sudah layak untuk air minum bagi seluruh pelanggan. Itu guys, kira-kira pekerjaan kita yang kita lakukan di PDAM Karawang. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara pengolahan air kotor menjadi air bersih? Seperti tadi kita sampaikan, sudah saya singgung, dari proses intake air baku itu biasanya sangat kotor. Ini masih sekualitas untuk air irigasi, harus diolah. Nah, untuk diolah itu bisa melalui prasedimentasi dalam bentuk danau-danau atau situ yang ada di kantor-kantor kita, atau langsung ke proses pengolahan. Tetapi kalau kotor sekali kita akan olah dulu di prasedimentasi. Kemudian ada flokulasi untuk merubah flokulan yang ada di dalam air kotor tersebut untuk dilepaskan. Kemudian dikoagulasikan, disedimentasikan. Kemudian yang terakhir juga melalui proses filtrasi. Nah, untuk proses filtrasi ini menggunakan beberapa media, diantaranya dengan pasir kuarsa, zeolit, karbon aktif, dan yang terbaru kita menggunakan bahan tanah andisol. Nah, terakhir sebelum sampai pelanggan, untuk mengantisipasi adanya bakteri atau kuman-kuman yang masih menempel, kita juga gunakan dengan disinfeksi atau disinfektan, yaitu dengan kaporit. Nah, itu adalah proses kegiatan kita dan dijamin penggunaan disinfektan ini sesuai dengan ketentuan pemerintah, masih di bawah ambang batas agar aman, tidak ada bakteri-bakteri lagi yang ada di dalam air yang telah kita lakukan didistribusikan kepada masyarakat. Itu kegiatan kita untuk pemenuhan air minum dan air bersih bagi masyarakat. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa sih pentingnya air bagi kesehatan manusia? Good. Air sangat penting bagi kesehatan manusia. Tanpa air nggak akan ada kehidupan. Bahkan kita manusia ini juga berasal dari air. Dan 80% dari tubuh kita terdiri dari air. Maka air sangat penting bagi kesehatan untuk proses metabolisme, termasuk darah yang ada di dalam tubuh kita ini harus dicukupi dengan kebutuhan air. Sebagaimana kita ketahui, di dalam air itu terdiri dari oksigen dan hidrogen, sehingga zat-zat tersebut sangat dibutuhkan oleh proses metabolisme di dalam tubuh untuk tumbuh, hidup, berkembang, dan sehat.
Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, peran air menjadi sangat vital. Salah satunya adalah untuk mencuci tangan, sanitasi, kebersihan, dan untuk menghilangkan kuman-kuman dari tubuh kita. Maka selama pandemi ini saya tetap menghimbau pakai masker apabila di luar rumah, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun pada air mengalir, khususnya pada keran PDAM Tirta Tarum Karawang, dan tambah 2 lagi, yaitu menghindari kerumunan dan menghindari mobilitas. Jaga diri, perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih atas wawancaranya. Untuk segmen kedua ini kita jumpa lagi pada channel Serba Air berikutnya. Dah.